Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai sehat mental PMI dalam menghadapi AI melalui psikoterapi profetik. Perkenalkan, nama saya Cintami Farmawati. Saya dari Pekalongan, Indonesia. Salam kenal Bapak Ibu semua. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Terus kedua mengenai AI atau kecerdasan buatan. Yang ketiga mengenai kesehatan mental atau mental health. Dan yang keempat nanti kita membahas bersama mengenai psikoterapi profetik. Langsung saja. Perkenalan, nama saya Cintami Farmawati. Saya di sini, saya aktivitas sehari-harinya sebagai dosen di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saat ini saya tinggal di Comal, Pemalang. Nah, cukup ya Bapak Ibu ya perkenalannya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sukses untuk kita semuanya. Amin ya Robbal Alamin. Berikutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu AI atau Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Jadi AI atau kecerdasan buatan di sini adalah salah satu topik yang masih hangat ya pada saat ini. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasikan pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Jadi AI di sini juga banyak sekali ya manfaatnya dan sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bahkan bidang militer. Di dalam bidang kesehatan itu sendiri, AI juga sudah banyak digunakan oleh orang masyarakat atau manusia ya, seperti contohnya adalah smartwatch atau jam pintar. Di bidang pendidikan itu sendiri, AI sudah banyak digunakan. Salah satunya untuk kemudahan atau terobosan di bidang teknologi pendidikan, sehingga memudahkan untuk pembelajaran. Nah, contohnya ada chat GPT. Chat GPT di sini tanya apa saja di situ nanti sudah terjawab. Nah, di bidang militer pun juga AI sudah banyak digunakan ya. Di luar negeri penggunaan AI melalui robot itu banyak digunakan oleh militer, mulai dari berbagai negara maju maupun yang berkembang. Seperti contohnya di Angkatan Udara yang di situ mencoba menerbangkan jet tanpa awak, ya, tanpa awak ya. Sedangkan dalam bidang ekonomi, AI itu sendiri di sini sudah banyak digunakan ya, terutama untuk optimalisasi tugas, peningkatan efisiensi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pemanfaatan AI dalam bidang kehidupan manusia. Contohnya di situ penggunaan robot yang dilengkapi AI untuk mempercepat proses produksi di suatu pabrik. Nah, pada beberapa sektor seperti manufaktur dan pertanian, AI dan robot telah menggantikan pekerjaan manusia dalam tugas-tugas yang berulang. Nah, kecerdasan buatan di sini semakin berkembang ya pada sektor jasa keuangan juga. Seperti contohnya adalah aplikasi Gojek, Tokopedia, terus Traveloka, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada isu tuh ya di Jepang
Di Jepang sendiri ada itu surat kabar yang menyebutkan bahwa Jepang lebih memilih robot daripada pekerja asing. Walaupun AI di situ banyak memiliki manfaatnya atau dampak positifnya, tapi AI juga di sini memiliki dampak yang negatif. Salah satunya adalah di situ dapat menggantikan peran manusia. Artinya di sini adalah pekerjaan manusia dari waktu ke waktu itu dapat mengalami perubahan, terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat. Nah, penerapan AI itu sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pekerjaan manusia. Dengan adanya AI, banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, kemudian digantikan oleh robot atau mesin. Nah, di sini ada banyak itu ya contoh-contohnya robot-robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Di situ ada robot Roomba yang otomatis di situ dia bisa mengerjakan atau membersihkan seluruh ruangan yang kotor. Terus di situ juga ada robot Boxlandroid, yaitu robot yang digunakan untuk memotong rumput, potong rumput ya otomatis. Terus juga ada robot Aido, di situ dia adalah robot asisten rumah tangga yang sangat bersahabat dengan keluarga. Jadi membantu pekerjaan rumah tangga dengan mudah, terus menentukan mudah dapat menemani anak-anak bermain. Dalam era AI yang semakin maju ini, AI menjadi tantangan yang besar untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan tersebut meliputi beberapa hal seperti keamanan, privasi data, peran manusia dalam pengembangan AI, serta dampak AI pada kesehatan mental manusia. Nah, dampak AI pada kesehatan mental manusia itu menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Meskipun AI dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses apapun, namun hal ini dapat menimbulkan ketergantungan pada teknologi dan mengurangi interaksi sosial secara langsung. Sehingga perlu adanya kerjasama antara manusia dan pengembang teknologi AI untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental manusia. Dalam hal ini, seperti tadi sudah banyak muncul robot-robot asisten rumah tangga, maka dalam hal ini tadi harus ada integrasi kolaborasi antara pekerja yang secara manual dengan robot asisten rumah tangga. Nah, sehingga tadi tercipta kesehatan mental para pekerja yang harus itu juga penting untuk kita wujudkan di era AI seperti ini, sehingga nanti bisa berkolaborasi dengan baik antara teknologi AI dengan pekerja manusia. Nah, selanjutnya apa sih itu kesehatan mental? Jadi kesehatan mental di sini ada beberapa teori ya yang saya ambil di situ. Menurut apa bahwa kesehatan mental ini adalah merupakan wujud adanya penyesuaian diri yang berhasil atau tidak adanya psikopatologi dan sebagai keadaan di mana seseorang digambarkan tidak memiliki gangguan pada psikologis, emosional, perilaku, dan sosial. Nah, sedangkan kesehatan mental pada PMI atau pekerja migran Indonesia di sini adalah warga negara Indonesia, baik laki-laki dan perempuan yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI. Nah, untuk karakteristiknya sendiri ada beberapa karakteristik kesehatan mental, yaitu yang pertama ada karakteristik aspek fisik, yang kedua psikis, yang ketiga sosial, dan yang keempat adalah moral religi. Nah, pada aspek fisik di sini seperti apa sih ketika seseorang dikatakan sehat mentalnya? Secara fisik itu perkembangannya normal, dapat bergaul menurut sesuai usianya, terus melakukan tugas sesuai kewajibannya, sehat secara fisik. Sedangkan kesehatan mental dalam perspektif aspek
psikologis atau psikis di situ adalah dia respect terhadap diri sendiri dan orang lain, memiliki insight dan humor atau sadar gurau. Terus juga di situ dia memiliki respon emosional yang wajar. Artinya ketika sedang sedih nggak terlalu larut dalam kesedihan. Ketika bahagia dia juga tidak terlalu bahagia. Artinya masih dalam batas yang wajar. Jika sedih tidak berlarut-larut, jika bahagia pun juga tidak over bahagianya. Nah, berikutnya kalau yang di aspek fisik tadi selain emosi yang wajar, di situ juga dia dapat berpikir secara realistis dan objektif, terhindar dari gangguan psikologis, terus juga memiliki inovasi dan kreasi, terus terbuka dan fleksibel, bebas memilih, terus menyatakan pendapat, dan dapat bertindak sesuai dengan yang dilakukannya. Terus pada aspek sosial, di situ dia memiliki perasaan empati dan kasih sayang tidak hanya pada diri tapi juga dengan orang lain. Mau menjalin interaksi dengan lingkungan yang sehat, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan tingkat sosial, terus pendidikan, agama, suku, warna kulit dan mampu bersikap tidak diskriminan. Jadi artinya tadi saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sedangkan pada aspek moral religius, seseorang dikatakan sehat mentalnya dalam aspek moral religius di situ terlihat dari beberapa perilakunya seperti taat kepada Tuhan dan mampu menjalankan ajarannya, tidak berbohong, bertanggung jawab, tulus dalam beramal. Oke, berikutnya, apakah pekerja migran Indonesia sehat mental? Di sini ada beberapa penelitian menyebutkan hasil penelitian dari Muhammad Iqbal tahun 2019 itu menyebutkan bahwa kondisi kesehatan mental pekerja migran Indonesia terutama di sini di Hong Kong, penelitiannya waktu itu menghasilkan bahwa 18% kurang baik, 80% baik, dan 1% sangat baik. Nah, jadi di sini ada 18% kurang baik. Jadi ada PMI yang menunjukkan kondisi kesehatan mentalnya kurang baik dari data analisis per aspek atau kesehatan mental menunjukkan bahwa PMI di situ mengalami kecemasan, stres, depresi, ikatan emosi, dan kepuasan hidup yang sangat rendah dalam kesehatan mental PMI di Hong Kong. Hal ini disebabkan mungkin karena beberapa hal, yaitu jauh dari kampung halaman, terus juga kesepian, terus juga perbedaan sosial budaya, tuntutan pekerjaan yang tinggi, terus juga sehingga rentan mengalami yang namanya gangguan psikologis. Nah, selanjutnya bekerja di luar negeri merupakan pilihan hidup setiap orang. Walaupun ada resiko yang harus diambil, misalnya terpisah jauh dari keluarga, artinya tadi untuk bisa mendapatkan kesehatan mental yang baik, pekerja migran harus memperhatikan beberapa aspek. Misalnya di sini adalah terkait dengan interaksi sosial, di situ ikut organisasi, komunitas, mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan dukungan sosial. Terus untuk mengurangi kesepian, mendapatkan kebermanfaatan hidup, dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara untuk sehat mental dalam menghadapi era AI saat ini, yaitu dengan salah satunya adalah psikoterapi profetik. Nah, apa sih itu psikoterapi profetik? Kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, psikoterapi profetik di sini adalah penggunaan teknik atau prosedur psikoterapi yang bersifat kenabian, yang memiliki efek peredaan dan penyembuhan terhadap gangguan kejiwaan. Psikoterapi profetik merupakan bagian dari psikoterapi Islam, di mana proses pengobatan dan penyembuhannya melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, psikoterapi profestik di sini memiliki beberapa tujuan ya, yang di situ bisa memberikan pertolongan agar sehat jasmani dan rohania, atau sehat mental, spiritual, dan moral. Berikutnya ada beberapa tahapan atau teknik di dalam psikoterapi profetik, yaitu ada tahap tapiyah dan sariyah. Apa sih itu tabiiyah dan apa sih itu